Kasat Reskrim Polres Singkawang membantah tudingan kriminalisasi yang dilontarkan kuasa hukum HA terkait kasus pencabulan anak di bawah umur. Tidak ingin terjadi hal buruk yang dialami korban, LBH Raka menempatkan korban dan ibunya ke rumah aman yang mereka kelola. Proses pencabutan nomor urut pasangan calon kepala daerah 2024. Halo pemirsa, apa kabar? Kasat Reskrim Polres Singkawang membantah tudingan kriminalisasi yang dilontarkan kuasa hukum HA, oknum anggota DPRD Singkawang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur. Menuju Pilkada 2024, KPU menetapkan nomor urut kontestan pasangan calon. Bersama saya Ardi Sujanto, inilah seputar iNews Kalimantan Barat. Pemirsa, Kasat Reskrim Polres Singkawang membantah tudingan kriminalisasi yang dilontarkan kuasa hukum HA, oknum anggota DPRD Singkawang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur. Sebelumnya, kuasa hukum HA, Akbar Hidayatullah, melaporkan Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Singkawang karena keberatan atas penetapan tersangka yang dikenakan ke kliennya. Kasat Reskrim Polres Singkawang Ibtu Dedi Sitepu menambahkan, tudingan kriminalisasi yang dituduhkan oleh kuasa hukum HA, Akbar Hidayatullah, dalam rekaman video yang diterima sejumlah wartawan, pihaknya melakukan proses penyidikan HA berdasarkan laporan dari masyarakat. Baik, selamat pagi. Terkait dengan pemberitaan bahwa pengacara HA akan melaporkan Polres Singkawang ke Divisi Propam Mabes Polri terkait dengan mengkriminal HA. Dapat kami sampaikan bahwa kami melakukan proses penyidikan berdasarkan laporan dari masyarakat. Jadi kami menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Jadi kami tidak ada mengkriminal seseorang. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk penanganan perkara saat ini sudah dalam tahap proses penyidikan. Terima kasih. Selamat pagi. Sebelumnya, kuasa hukum HA, Akbar Hidayatullah, mengungkapkan pihaknya akan melaporkan Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Singkawang ke Divisi Propam Mabes Polri atas dugaan pelanggaran kriminalisasi atau rekayasa kasus. Kami dari Indonesia Justice Watch, penasihat hukum dari H yang merupakan anggota DPRD Kota Singkawang akan melaporkan Kasat Reskrim Polres Singkawang beserta Kapolres Singkawang ke Divisi Propam Mabes Polri atas dugaan pelanggaran kriminalisasi atau rekayasa kasus, ketidakprofesionalan, dan netralitas yang berhubungan dengan surat telegram Kapolri nomor 1160 tanggal 31 Mei 2023. Adapun kriminalisasi indikasinya adalah anomali-anomali yang terjadi pada penyidikan. Salah satunya adalah visum yang baru dilakukan pada tanggal 18 Juli 2024. Kemudian juga laporan polisi dan sprindik terbit di tanggal yang sama, yaitu 11 Juli 2024. Penyidik tidak memeriksa saksi-saksi di TKP, penyidik tidak melakukan olah TKP, tidak menetapkan TKP. Penyidik juga hanya meminta keterangan saksi dari pihak pelapor yang derajat kesaksiannya hanya derajat 2 dan derajat 3. Hanya dengan bermodalkan itu, penyidik berani menetapkan klien kami sebagai tersangka. Bahkan penyidik tidak mengetahui adanya fakta dari saksi-saksi di TKP bahwa anak korban ini merupakan korban dari perdagangan orang yang dilakukan oleh ibunya. Jadi ibunya yang melakukan jual beli terhadap anak korban ini. Bahkan anak korban juga mengalami kekerasan seksual itu dari mendiang ayah tirinya dan dari pamannya.
Hingga saat ini HA yang sudah dilantik sebagai anggota DPRD Kota Singkawang pada 17 September kemarin masih belum ditahan, meski sudah menjadi tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. HA, oknum DPRD Kota Singkawang yang ditetapkan sebagai tersangka pencabulan anak di bawah umur hingga kini belum ditahan. Tidak ingin terjadi hal buruk yang dialami korban, LBH Raka menetapkan korban dan ibunya ke rumah aman yang mereka kelola. Lembaga Bantuan Hukum Raka menjamin keselamatan korban dan ibunya selama bergulirnya kasus pencabulan yang melibatkan oknum anggota DPRD Singkawang berinisial HA. Keselamatan korban dan ibu korban menjadi prioritas LBH Raka. Terlebih HA masih belum diamankan oleh pihak kepolisian. Ketua LBH Raka, Robi, menyebutkan korban dan ibunya ditempatkan di rumah aman mereka di salah satu tempat di Kota Singkawang. Nah, untuk saat ini kita amankan di rumah aman kita di satu tempat di Singkawang, gitu ya. Itu di bawah pengawasan kita, kuasa hukum korban. Nah, ini kita lakukan karena sebelumnya ibu korban dan korban dan ibunya itu waktu itu di Pontianak, itu ngekos di Pontianak, karena untuk kepentingan penyidikan agar supaya aksesnya lebih cepat. Nah, itu kita amankan di tempat kita. Selain itu, Robi juga mengaku kecewa dengan belum diamankannya HA. Padahal HA yang sudah ditetapkan tersangka menghadiri dan ikut dalam proses pelantikan di kantor Wali Kota Singkawang. Ditambah lagi HA sempat beralasan sakit yang disertai surat keterangan dokter. Namun nyatanya HA terlihat sehat saat mengikuti pelantikan. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Sutarmiji Didi Haryono mendapatkan nomor urut 1, pasangan calon Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan mendapat nomor urut 2, sedangkan Muda Mahendrawan dan Jakio Senior mendapatkan nomor urut 3. Pasca pengundian nomor ini, para paslon akan langsung melakukan kampanye. Pasca melakukan pendaftaran di KPU Kalimantan Barat dan melakukan serangkaian tes dan pemeriksaan kesehatan, 3 pasangan calon yang maju Pilkada Kalimantan Barat terus mengikuti rangkaian menjelang Pilkada 2024. Proses ini berlanjut pada rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat tahun 2024. Untuk pasangan nomor urut Sutarmiji Didi Haryono mendapat nomor urut 1. Pasangan calon Ria Norsan dan Krisantus mendapatkan nomor urut 2. Sedangkan Muda Mahendrawan dan Jakio Senior mendapatkan nomor urut 3. Ketua KPU Kalimantan Barat Muhammad Saripudin Budi mengatakan, jika pasangan telah melakukan pencabutan nomor, para pasangan calon akan memasuki masa kampanye yang telah ditetapkan KPU. Dan calon wakil gubernur 1. Haji Sutarmiji SH MHum, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Didi Haryono SH MH, dan wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Dr. Andes Haji Ria Norsan MMMH dan Bapak Krisantus Kurniawan SIP SI. Nomor urut 3 Bapak Muda Mahendrawan SH dan Bapak Insinyur Jakio Senior. Rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon tidak hanya dihadiri oleh pasangan calon, namun didampingi sejumlah partai pengusung serta sejumlah simpatisan. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Kota Pontianak melaksanakan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pontianak pada Pilkada 2024. Dengan penetapan nomor urut ini, maka pemilih dapat menentukan pilihan mereka ke depan. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pontianak dilakukan oleh KPU Kota Pontianak yang dihadiri oleh pasangan calon Edi Bahasan dan Mulyadi Hartati,
serta stakeholder terkait, serta masa pendukung yang ditentukan berjumlah 75 orang. Dalam pengundian dan penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pontianak, pasangan Edi Bahasan memperoleh nomor urut 1, sedangkan pasangan Mulyadi Hartati memperoleh nomor urut 2. Usai melaksanakan pencabutan nomor undi, KPU Kota Pontianak menetapkan nomor urut kedua paslon serta melakukan pengesahan nomor urut melalui SK yang dikeluarkan oleh KPU Kota Pontianak dan ditandatangani oleh kedua pasangan calon. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pontianak menyampaikan visi dan misi mereka membangun kota Pontianak. Informasinya untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Usai melaksanakan pencabutan nomor urut paslon kedua pasangan calon atau paslon wali kota dan wakil wali kota Pontianak, Edi Bahasan, Mulyadi Hartati, menyampaikan visi dan misi mereka membangun kota Pontianak. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan deklarasi damai. Penyampaian visi dan misi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pontianak disampaikan oleh kedua pasangan calon di hadapan para pendukung, KPU Kota Pontianak, serta stakeholder terkait. Dalam penyampaian visi dan misi, pasangan Edi Bahasan menekankan tentang pemilu damai dan santun,
serta capaian pembangunan yang telah mereka lakukan selama menjabat menjadi wali kota dan wakil wali kota Pontianak. Pasangan Mulyadi Hartati sendiri menyampaikan visi dan misi mereka, yakni membangun kebersamaan multi etnis dalam membangun kota Pontianak. Selain itu masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dalam membangun kota Pontianak. Yang saya hormati Ketua Tim Sukses Relawan pasangan Edi Basan, Wali Kota. saya hormati Ketua dan saya hormati Wakil pasangan calon Bapak Mulyadi dan Bu Ardi Hatijah, seluruh ketua pengusung dan relawan, tim relawan, Bapak Hadi, Hadiah dan bahagia. Tadi juga saya lihat dari perangkat pemerintah Kota Pontianak. Pertama-tama puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita baru saja sukses untuk pelaksanaan tahapan pencabutan nomor urut paslon. Terima kasih kepada KPU. Tetap kepada para pendukung dan semua masyarakat Kota Pontianak sampaikan bahwa kita tetap berpolitik santun, berpolitik dengan etika, berpolitik dengan akhlakul karimah. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap banyak bahwa kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berpikir cerdas dan cemerlang dalam rangka mengisi dan membangun kota Pontianak. Membangun kota Pontianak tidak perlu dengan janji-janji, tapi membangun kota Pontianak dengan bukti-bukti nyata. Kita bisa lihat selama ini apa yang terjadi. Ini yang perlu mendapatkan perhatian kita semuanya. Menarik nomor dan semua diselesaikan. Kami bersyukur dan terima kasih. Semua ini juga berkat support dari kawan-kawan kami dari pihak multi. Kehadiran kami sebagai pasangan multi, Mulyadi Hati, kami adalah multi etnis tanpa kecuali. Kami multi agama, kami hadir membawa satu perubahan dan perbaikan. Usai penyampaian visi dan misi, acara ditutup dengan penandatanganan pemilu damai yang dilakukan oleh KPU, pasangan calon dan stakeholder terkait, dan berharap seluruh peserta dan pasangan calon dapat menjaga Kamtibmas sehingga pemilu dapat berjalan aman dan damai. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Singkawang selesai mencabut nomor urut untuk pemilihan kepala daerah di kota Singkawang. Dari hasil cabut undi, nomor urut 1 pasangan Abdul Muthalib dan Irwan, nomor urut 2 Cai Cumi dan Muhammadin. Sementara nomor urut 3 Andi Syarif dan Yusnita. Inilah momen saat 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Singkawang bersama-sama memperlihatkan hasil cabut undi nomor urut pemilihan kepala daerah. Dari hasil cabut undi, tampak nomor urut 1 pasangan Abdul Muthalib dan Irwan. Sementara nomor urut 2 Cai Cumi dan Muhammadin. Serta pasangan Andi Syarif dan Yusnita nomor urut 3. Sesuai rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut, proses pilkada akan dilanjutkan dengan kampanye oleh masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Singkawang. Selanjutnya telah kami tetapkan tadi, sama-sama kita saksikan, nomor urut 1 adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Haji Abdul Muthalib SEME dan Haji Irwan MSI. Pasangan nomor urut 2 Cai Cumi Muhammadin atau Cai Cumi SEMH Muhammadin SEMH, dan pasangan nomor urut 3 Dr. Haji Andi Syarif TUW STMT dan Haji Insinyur Haji Yusnita Fitriani. Selain masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Singkawang, rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut juga dihadiri sejumlah partai pengusung dan simpatisan. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan.
Pemirsa, KPU Kabupaten Sintang menggelar pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Sintang Pilkada 2024. Hasil pengundian pasangan calon Didit dan Melki mendapat nomor urut 1, Heri Jamri Suprianto nomor urut 2, dan Bala Roni nomor urut 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang telah menggelar rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut bagi 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Sintang pada Pilkada Serentak 2024. Acara berlangsung di Gor Apang Semangai pada Senin 23 September 2024. Berdasarkan hasil pengundian, nomor urut 1 pasangan Didit Melkianus yang diusung oleh Partai PDIP, Golkar, dan Gelora. Pasangan nomor urut 2, Heri Jamri Suprianto, yang diusung oleh Partai Hanura, PAN, Demokrat, PKS, dan P3. Sedangkan pasangan nomor urut 3, Bala Roni, diusung oleh Partai Gerindra, Nasdem, PKB, PSI, dan Perindo. Dalam sambutannya, calon bupati nomor urut 1, Didit menyampaikan pentingnya menjaga suara masyarakat Kabupaten Sintang. Jangan sampai ada yang hilang, karena itu merupakan aspirasi masyarakat. Ia juga meminta kepada pendukungnya untuk menjaga komitmen perdamaian selama proses pilkada. Dalam pelaksanaan nanti, semua kita menyelamatkan setiap suara, mengamankan setiap suara, karena itu bukan suara partai, bukan suara calon bupati atau wakil bupati, melainkan itu suara seluruh warga masyarakat Kabupaten Sintang untuk pilkada tahun ini. Sementara itu, calon bupati nomor urut 2, Heri Jamri menyampaikan nomor yang didapatinya merupakan nomor yang seimbang. Ia juga menyampaikan kata sepakat bahwa Sintang harus damai selama gelaran pilkada 2024. Bahwa kita sepakat bahwa pemilu ini damai. Nah, untuk itulah maka pasangan kami dan syukur alhamdulillah puji Tuhan kami dapat memperoleh ini karena nomor yang seimbang. Jadi antara kiri dan kanan kami. Sedangkan calon bupati nomor urut 3, Gregorius Herculanus Bala menyoroti tentang bagaimana semua yang dicita-citakan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sintang ini tidaklah bisa dicapai oleh Kabupaten Sintang jika tidak ada kerukunan. Dan sebagainya, tentu kami berdiri sini meyakinkan kami di sini bukan bicara melawan Pak Didit dan Pak Didi, bukan bicara bertarung sama dengan Pak Didit dan bersama Pak Haji, tapi kami di sini kami mau mengalahkan apa yang terjadi di tempat kita saat ini. Kami pertama-tama kami mau mengalahkan, kami melawan kemiskinan. Setelah pengundian nomor urut, acara dilanjutkan dengan deklarasi damai oleh seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Sintang, serta partai-partai pengusung dan pendukung yang berlaga dalam Pilkada Serentak 2024. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Rianto Ainyus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardis Janto beserta seluruh tim redaksi yang bertugas. Pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.